Oke, Bung Rocky, kita lanjutkan ngobrol soal kebocoran data ya, Bung Rocky. Tapi saya mesti disclaimer dulu ya. Kalau kita ngobrolin ini bukan kita mau mempalawankan para hacker. Saya takut nanti dibilang Kominfo kita mempalawankan para hacker, Bung Rocky. Ya, memang justru orang anggap orang yang dianggap musuh pemerintah itu justru pahlawan rakyat, kan begitu. Logika itu semacam apa namanya, kutukan paradoks Robin Hood. Itu saya ingat. Ya. Robin Hood, orang kaya pasti Robin Hood. Ya. Yes. Ya. Robin Hood digital lah ini kira-kira gitu ya. Ya itu yang terjadi kan. Ya. Kalau orang bertanya sekarang Robin Hood pahlawan atau pengkhianat gitu. Atau bajingan. Ya bagi orang kaya dia bajingan, tapi bagi rakyat dia pahlawan. Ya. Begitu juga Pak Johnny Plate itu. Ya biasa aja lah. Jangan dianggap bahwa kok mengeluk-elukkan jadi pahlawan, tukang curi. Kalau ini tukang curi yang bagus, yang apa namanya, beneficial itu. Jadi sebetulnya kalau nggak ada si Bjorka ini yang orang mungkin dia orang bau-bau atau orang Papua Barat atau orang Jawa Timur, orang Sumatera Selatan, kan orang Bugis siapa Bjorka ini? Ya pasti orang dalam negeri lah yang punya kepentingan dengan rakyat Indonesia tuh, yang pasti punya koneksi dengan luar negeri walaupun namanya itu Eropa Timur ya, Bjorka itu. Timur ya. Daerah-daerah sana. Tapi poin kita adalah yang kita sebut digital security itu memang bukan sekedar berbahaya, tapi apa gunanya kalau seseorang, kan pertanyaan kita ngapain sih dia nge-hack atau ngapain dia nyuri data itu kan? Itu artinya ada sesuatu yang dirahasiakan. Jadi kalau pemerintahnya sangat demokratis, nggak ada hacker di seluruh dunia, nggak ada hacker itu yang mencuri data dari sebuah negara yang demokratis, nggak ada. Karena buat apa dicuri, udah demokratis kan? Jadi pasti ada yang disembunyikan, dan Bjorka ini atau Mas Bjorka lah, kita bilang Mas Bjorka ini merasa bahwa ada hal yang disembunyikan oleh kekuasaan. Atau dia cuma mau kasih tahu ya, ini gue coba dulu kecil ya, padahal gue bisa garap lebih besar loh, tunggu tahun pemilu gue bongkar satu-satu tuh. Kan begitu kan. Jadi Snowden efek ini yang kemudian masuk di Indonesia dan kita menganggap ya dia pahlawan gitu kan. Kan sama Amerika nguber si apa situsnya tuh, apa situsnya WikiLeaks itu. WikiLeaks ya. Nguber ke seluruh dunia dan dia diproteksi justru oleh negara-negara demokratis kan. Jadi itu intinya. Jadi udahlah itu Pak Johnny Plate anggap aja ya ini kan ujian supaya kalian itu lebih tertib, bikin wall berlapis-lapis lah supaya nggak bisa ditembus. Tetapi teknologi selalu punya paradoks. Semakin dianggap sebagai secure, semakin orang terangsang untuk bongkar. Itu udah dari tahun 60-an itu udah berlangsung ketika IBM masih pakai apa namanya frame yang satu kantor itu satu gedung itu, maka dia di backup bukan secara digital yang mesti rumit dulu ya, dikasih dijaga orang aja kan, dijaga satpam tuh kantor-kantor IBM itu kan. Tapi sekarang ya nggak mungkin lagi itu. Jadi bersikap jujur lah. Kalau kalian kekuasaan bersikap jujur, nggak ada orang yang mau curi data Anda. Dan lebih parah lagi, data kita yang dipegang oleh kekuasaan itu yang juga ikut dicuri. Tapi karena hacker tahu mana data yang sensitif, mana data yang sampah. Jadi itu yang terjadi. Lalu reaksi BIN, ya itu data yang diambil nggak penting. Oh iya, tentu saja BIN mesti bilang begitu. Masa dia bilang data yang penting, itu justru memperlihatkan bahwa itu bahaya. Tetapi mengatakan data yang nggak penting juga, itu juga nggak boleh. Artinya udah dicuri, udah dibobol pintu masuknya tuh. Tinggal dia si hacker milih ke kamar tidur dulu, apa ke dapur atau ke kamar tamu. Jadi itu intinya tuh. Kecemasan pemerintah sekarang diwakilkan oleh Pak Johnny Plate untuk minta supaya jangan elu-elukan dia tuh. Loh, rakyat anggap dia Robin Hood digital abad kini. Sama dengan apa Snowden ya, meskipun Anda tadi sebut bahwa tidak ada dalam negara demokrasi yang akan menggugurkan, tapi pada waktu itu pemerintah Amerika yang demokratis berlaku curang gitu ya. Iya justru itu kan. Kan orang anggap bahwa Amerika terkenal bagian dia demokratis tapi infiltrasi dia ke negara-negara lain dengan memanfaatkan kekuatan intelijennya, itu justru yang ingin ditandingi oleh saudara Snowden itu kan. Pesan Snowden
udahlah, jangan sok-sok jago. Gue juga bisa sendirian, walaupun gue nggak punya peralatan secanggih kalian, tapi gue bisa lakukan hal yang sama. Jadi pemerintahan demokratis yang mulai memperlihatkan kecenderungan otoriter itu sasaran hacker. Berarti Indonesia sudah sedang ada di dalam arah otoriter, sehingga hacker ambil alih. Oke, Bung Rocky. Jadi kita memang melihat ini serius ya dia. Dia mulai kemarin mulai data-datanya mulai sensitif. BIN dia bocorkan dan sekarang dia ngancam surat menyurat presiden akan dibocorkan, dan betul. Dan saya kira ini baru appetite saja ya, baru nomor contoh aja lah gitu ya. Yeah. Testing saja gitu. Ini menurut saya serius sekali, dan saya kira gini, ini pun kita bisa jadi tertawaan dunia loh dalam situasi semacam ini, betapa security kita di dunia digital itu sangat rentan, Pak. Ini saya kemudian dikirim oleh teman-teman bagaimana Pak Luhut pernah menjanjikan bahwa data peduli lindungi itu aman, dijamin oleh pemerintah aman. Tapi ternyata kemarin Pak Erick Thohir sendiri yang ngomong bahwa 60 juta data peduli lindungi itu hilang. Yes. Kan raib ya, bukan hanya bocor loh ya. Ya, Pak Luhut mungkin kaget. Gue bilang aman, kok lu bilang hilang, berarti lu yang hilangin, kira-kira begitu gampangnya. Ya, kan Pak Luhut tajam dalam soal komentar-komentar begitu. Tapi lepas dari semua soal itu, kan Presiden Jokowi ingin pamerkan ibu kota negara nanti akan dilindungi oleh WR yang wall-nya mungkin tebalnya 30 meter secara digital gitu kan. Kita bayangkan begitu tuh. Nah, ini pembuktian bahwa nggak ada yang dijanjikan Presiden bisa berhasil gitu. Apalagi dalam keadaan nggak jelas tuh ibu kota baru, infrastrukturnya ditanam di tanah apa ditanam di langit kan. Dan artinya belum ada buktinya tuh. Tapi tetap kita tahu bahwa dunia itu sekarang saling mengintai data. Jadi jual beli data juga terjadi. Ya mungkin juga si Bjorka ini juga nanti, oke, gue punya, lo mau beli. Oke, diam-diam gue kembaliin ya. Supaya dianggap pemerintah Indonesia mampu mengembalikan. Padahal udah ada transaksi beli buyback data yang dicuri oleh si Bjorka ini. Jadi itu intinya tuh. Nah, poin-poin semacam ini diperhatikan oleh internasional. Dan internasional merasa bahwa, wah, bagaimana kita mau investasi di situ, bisa-bisa investasi high tech itu dicolong. Dan ini juga yang mungkin Elon Musk sudah bayangkan sebelumnya, itu data lu bakal dicolong, ngapain kalau di situ, nanti bisnis gua juga dicolong itu. Begitu perusahaan gua mendaftar di Indonesia tuh habis gua. Kira-kira begitu tuh. Ya, kita bukan dramatisir ya, tapi kita cuma ikuti logika dari hubungan antara pencurian data dan daya tahan digital teknologi kita tuh. Dan itu di seluruh dunia begitu. Jadi setiap satu tahap perkembangan teknologi itu ada 2 tahap hacker juga maju. Kenapa? Hacker memang hobinya begitu. Dia kan ingin uji teknologi. Jadi anggap aja ini dialektika antara teknologi dan ideologi. Kira-kira begitu. Dan ini saya kira pemerintah mesti aware ya. Kemarin kita selalu yang jadi rujukan kita opposite. Kan gitu ya. Udah bocoran-bocoran, M50, Sambo, segala macam itu opposite yang membocorkan, dan kemudian ternyata proven. Ada beberapa yang tidak, tapi banyak sekali yang kemudian terbukti. Nah, sekarang muncul lagi Bjorka gitu kita. Dan masih akan muncul Bjorka atau opposite yang lain yang bakal muncul selama. Ini kan saya kira ini kan fenomena ketika negara itu cenderung tidak demokratis gitu, kemudian muncullah perlawanan-perlawanan semacam ini gitu. Itu dalam kebudayaan namanya counter culture. Di dalam politik namanya oposisi, di dalam digital namanya hacker. Itu hal yang biasa banget. Jadi saya justru bukan menyesalkan, tapi merasa sedih karena komentar dari Pak Joni Plate hanya seolah-olah minta dikasihani gitu kan, sambil menyerongkan kesalahan pada rakyat Indonesia yang mengeluh-elukan si hacker ini. Jadi apa itu poinnya Pak Joni Plate mesti bikin semacam permenungan bahwa semua akibat dari pencurian itu karena ada peluang, kan begitu kata siapa dulu kan, niat dan kesempatan. Kalau dalam teori itu kriminal itu betul, dan niat dan kesempatan itu justru dibidik dengan cermat oleh sang Robin Hood digital, bukan untuk kepentingan dia, justru untuk menguji rakyat Indonesia seneng nggak kalau pemerintahnya dibongkar. Ternyata rakyat gembira dan menganggap lagi dong, ambil lagi itu. Jadi udah, itu kehendak rakyat sebetulnya. Jadi si Bjorka ini adalah wakil oposisi untuk bekerja di dalam digital politik.
Tetapi di luar itu kan Bung Rocky, buat kita, kalau kita kemudian merenung lebih dalam lagi sebagai sebuah anak bangsa, sebagai warga negara, kita betul-betul prihatin dong dengan situasi kita itu. Karena artinya apa? Negara itu tidak bisa menjamin keamanan dan kerahasiaan kita gitu. Karena kemudian kan kita diminta, oke, masing-masing lindungi nik kita masing-masing. Loh, gimana kok kita yang diminta melindungi, sementara kalian kita beri tanggung jawab untuk melindungi kita semua. Itu juga cara si hacker, cara si Bjorka untuk memberitahu bahwa warga negara Indonesia, kalian tuh jangan percaya pada sistem yang dibuat pemerintah nih. Gue aja bisa ambil, apalagi pemerintah sendiri bisa memanfaatkan nik kalian itu untuk bermain politik. Jadi pesan si hacker itu juga jelas. Dia justru ingin proteksi kita supaya jangan percaya kita serahkan data itu pada pemerintah. Jadi mungkin dia juga bilang kalian mogok aja, nggak usah supply lapor-lapor tentang data pajak segala macam gitu kan. Jadi bagian ini mesti dibicarakan di tingkat intelijen negara bahwa memang negara dijebol. Kenapa dijebol? Karena orang nggak percaya pada cara negara menyimpan data, kan itu pesannya tuh. Jadi jangan langsung ambil kesimpulan moral bahwa kalian nggak mengeluk-elukkan, ngapain itu Pak Joni Plate begitu kan. Nah itu kita mau hitung juga kecerdasan Pak Joni Plate, ternyata juga ya rentan juga dibobol oleh hacker yang mungkin saya bayangin ya paling anak SMA kelas 3 tuh yang punya hobi begituan tuh. Jadi ngapain itu Kominfo itu punya PhD segala macam di situ kan yang hobi beginian kan bukan orang yang PhD, tapi anak SMA yang betul-betul ngerti tentang algoritma, tahu tentang bahasa komputer, lalu ngutak-ngutik lalu dia temukan, oh ini mudah betul jebol tuh. Sebetulnya dari awal dia udah tahu lah itu bahwa pemerintah tidak pernah mendaftarkan situs-situs dia secara proporsional dengan protokol internet yang ketat kan. Kan ini kita masuk dalam Internet of Things gitu. Itu berarti Intelligent of Things juga harus dikuatkan. Kan itu intinya. Ya, yang saya bayangkan begini ya. Untuk kalangan-kalangan tertentu, kalangan the have, kalangan perusahaan-perusahaan besar dan sebagainya, ini yang muncul ada fear effect gitu ya, ketika terjadi bisa saja data mereka dibocorkan. Tapi kalau buat rakyat yang nothing to lose, karena memang ya datanya ya begitu-begitu aja, ini yang terjadi adalah public distrust terhadap pemerintah kan. Iya, rakyat menganggap pemerintah nggak bisa amankan data saya itu. Jadi pemerintah memang tukang jual beli data, kira-kira begitu kan. Bagi rakyat menganggap ya memang itu tugas pemerintah lah nyimpan. Gue taruh barang gue di deposito safe, deposito box di bank, terus bank bilang itu dibobol tuh. Kalian sih nggak pakai kunci tambahan. Lo kunci itu kunci bank lah, masa kita pakai kunci tambahan itu buat bikin 2 gembok di situ. Jadi begitu juga pikiran-pikiran rakyat ya simpel aja. Dan itu terbaca dalam sosial media kemarin, semua merasa gembira justru itu dibongkar itu. Dan ya waspadalah mereka yang menyimpan penyelundupan pajak segala macam. Dan sebetulnya ini cuma seri dari hal yang udah pernah dibongkar soal penyelundupan pajak ke luar negeri, perusahaan cangkang segala macam. Nah kebetulan ini intelijennya yang kena tuh. Lalu intelnya merasa kurang ajar, balas aja gitu kan, nggak usah berkeluh kesah kan. Setiap operasi intelijen di bidang digital security itu harusnya dilakukan melalui silent operation gitu, bukan bereaksi. Enggak, yang diambil cuma sekian. Mestinya dibilang nggak ada yang diambil gitu. Diambil cuma sekian itu artinya ya besok diambil lebih banyak lagi dong kan. Jadi humas-humas kekuasaan ini nggak punya pengetahuan untuk counter attack the public issues, the burning public issue even bahkan. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Sampai ketemu lagi dan tetap 0%. Nah, karena itu jadikan demokrasi berbasis 0% supaya nggak ada orang yang mencuri. Kalau udah 0%, apa yang mau dicuri dari yang 0? Gitu. Yes. Oke. Ya, thank you. Sip.